Salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih kepada Pak Gutfrid selaku dosen pengampu dari mata kuliah sistem tertanam. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi dari proyek kami yang berjudul Brankas Case. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, terdiri atas Herwin Sitang, Eswin Nepitupulu, Rondi Sinaga, Suprianto Tapea, dan Mulia Ginting. Pendahuluan. Tindak kejahatan kriminalitas adalah perbedaan tingkat kesejahteraan di masyarakat yang sangat jauh. Perampokan yang terjadi di rumah maupun sangat sering kita dengar, apalagi ketika musim hari raya tiba. Tindak kriminalitas perampok sangat membuat warga resah, khususnya warga yang berada di sekitar perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, alat yang diberi nama Brankas Case yang merupakan sebuah perangkat elektronika berupa pintu yang dapat terbuka secara otomatis dengan menggunakan password. Rangkaian ini juga memiliki output berupa alarm door strike series model DS101 LCD dan lampu indikator yang berfungsi untuk mendukung proses kerja alat agar bekerja dengan sebaik mungkin. Dasar teori. Yang pertama adalah FSM. FSM atau Finite State Machines adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan 3 hal berikut. Yang pertama adalah state atau keadaan, yang kedua adalah event atau kejadian, dan yang terakhir adalah action atau aksi. Pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada salah satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapatkan masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistem itu sendiri. Misalnya, interupsi timer. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut adalah berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Yang kedua adalah state diagram. State diagram pada dasarnya merupakan salah satu bentuk FSM. State diagram secara visual menggambarkan tingkah laku yang dimiliki oleh sistem kontrol yang kompleks ke dalam mana state-state yang terdapat pada sistem gambarkan sebagai lingkaran yang diberi label unik transisi yang tertentu direkomendasikan sebagai anak panah yang berasal dari state yang ditinggalkan menuju state yang aktif. Setiap transisi yang umumnya juga diikuti oleh aksi yang dilakukan oleh sistem yang dirancang. Secara praktis, setiap diagram state yang dirancang akan selalu memiliki sebuah atau yang disebut dengan inisial. Baiklah, kemudian berikut adalah contoh penggambaran diagram state. Permulaannya dimulai dengan state 0. Pada state 0 saat diberi inputan 0, maka akan kembali pada state 0. Lalu diberi inputan 1, akan berpindah ke state 1. Pada state 1, saat diberikan inputan 0, akan kembali ke state 1. Kemudian jika diberikan input 1 akan kembali ke state 0. Selanjutnya diagram state. Pada state 0, saat diberikan digit pertama, maka pada state 1 akan diproses. Kemudian apabila digit pertama benar, maka akan muncul pada state 2. Namun jika digit salah akan kembali ke state 0. Kemudian saat digit kedua dimasukkan, akan diproses pada state 3. Dan jika digit kedua benar, akan muncul pada state 4. Tetapi jika digit salah, akan kembali pada state 0.
Kemudian selanjutnya pada saat digit ketiga ditekan, maka pada step 5 akan proses, dan jika digit ketiga benar akan muncul pada step 6. Tapi jika salah akan kembali pada step 0. Kemudian pada saat digit keempat ditekan akan diproses pada step 7, dan jika benar maka akan tertampil pada step 8. Tetapi jika salah akan kembali pada step 0. Kemudian saat benar maka pada akan hidup lampu, maka akan diproses, kemudian pintu terbuka selama 24 input digit. Dan terakhir pada step 31, saat pintu telah terbuka selama 24 input digit, maka akan tertutup kembali dan kembali ke step 0. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang diagram blok, yaitu berikut ini adalah blok diagramnya. Di sini kita melihat adanya input sinyal, dan ini merupakan clock-nya. Oke, clock-nya ini dihubungkan ke state register, dan input sinyalnya itu dihubungkan ke next state recorder. Oke, jadi dari next state recorder ini akan diteruskan ke state register. Nah, di sini ada dua jalur, yaitu dia akan menuju output dan dia akan memberikan feedback. Nah, apa maksud dari feedback ini? Maksud dari feedback ini adalah bahwasannya ketika kita memasukkan suatu inputnya, yaitu digit pertama sampai ke digit keempat, maka prosesnya hanya sampai di sini dulu. Nah, setelah nanti melewati digit keempat, dan jika itu benar atau salah, maka dia akan diproses dari output decoder. Nah, setelah diproses dan setelah itu dia akan menjadi output sinyal itu sendiri. Oke, berikutnya ini adalah desain rangkaian dari kode yang kami buat. Dan ini adalah rangkaiannya, dan ini adalah hasil simulasinya. Jadi di sini kita lihat bahwasannya jika nilai inputnya itu pada bagian K itu ini terjadi pada keypad yang berkurang 3x4. Jadi jika kita masukkan nilainya sekian dan outputnya juga sekian, maka jika nilai K-nya adalah sekian dan nilai R-nya juga sekian, maka dia akan menghasilkan outputnya sebesar ini. Nah, dan jika di undock ini, undock kita lihat bahwasannya kalau dia bernilai 0, itu artinya pintunya tidak akan terbuka atau masih terkunci, dan jika ini 1, maka output itu akan terbuka. Itu penjelasan, itu adalah hasil simulasinya, dan berikutnya akan dijelaskan oleh Bang Yasmin tentang kode VHDL. Kemudian bagian kode VHDL. Nah, di sini di aplikasi Quartus kita melihat bahwasanya ada 3 bagian yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat library, entity, dan arsitekturnya. Di sini kami membuat entity-nya yaitu perangkat base sesuai top level ada pada judul. Kemudian bagian port ada input dan output, yang dimana kami mendefinisikan K dan R sebagai input, yang dimana K bernilai 3 bit dan R bernilai 4 bit. Dan kemudian ada Q dan unlock sebagai outputnya. Kemudian di bagian arsitektur, di sini kami membuat subtype-nya yaitu state type, yang dimana berisi integer dengan range 0 sampai 31, yang kita ketahui bernilai 5 bit.
4 bit. Jadi di bagian selanjutnya adalah bagian proses. Nah, di sini di bagian proses ini kita mendefinisikan inputnya sebagai berikut, yang dimana password yang kita buat sesuai dengan codingan kita. Nah, di sini kami mendefinisikan K yaitu dengan biner 001 yang substitusikan dengan N dan nilai R yaitu 001 yang kita bisa lihat pada pin button seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kita mendefinisikan 3 bit nilai K, kemudian 4 bit nilai Q. Nah, di sini kita tadi mendefinisikan 001 sebagai nilai K, yang berarti bagian ini, kemudian nilai Q 00001 dengan nilai ya di bagian R4 maksud saya. Jadi nilai dari pin button yang kita masukkan di sini adalah 3, seperti itu pendefinisian kondisinya. Kemudian selanjutnya begitulah seterusnya pada pin button sampai 4 digit dari sampai 4 digit dari pin button yang telah didefinisikan, sehingga di bagian akhir jika pin button yang telah dibuat telah berhasil, maka di bagian proses ini maka perangkas akan terbuka dan berangkas tersebut bisa diakses seperti itu. Kemudian di bagian terakhir adalah bagian kesimpulan. Nah, pada proyek ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita memasukkan digit, maka input akan diproses sesuai dengan kode yang dimaksud, sesuai dengan diagram state. Maka input akan diproses secara bertahan dan melihat yang mana saja kode yang benar di setiap state-nya. Jika kita memasukkan kode pada state tersebut benar, maka kode tersebut diulangi dan memasukkan state berikutnya untuk memasukkan kode. Hal ini jika kode yang dimasukkan itu benar sampai 4 kali, maka berangkas tersebut akan terbuka atau bisa kita akses. Sebaliknya, jika memasukkan kode yang salah di salah satu state, maka kode tersebut akan diulang dari awal dan disuruh memasukkan kode lagi sampai benar. Demikian presentasi pada hari ini. Jika ada tutur kata dari kami, mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.